Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa imamil qadat ghurril muhajjalin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada maghrib kali ini kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki ke masjid ini, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf di rumah Allah ini, melaksanakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan dengan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu dari sekian banyak hal kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ada yang disebut dengan berkah. Berkah itu dalam arti bahasa lughatan disebut ma yatazayad, sesuatu yang bertambah. Pengertian yang dipahami adalah sesuatu yang berkah itu bisa saja modalnya itu sedikit tapi kemanfaatannya banyak. Atau dipahami sesuatu yang modalnya sama tapi panjang kemanfaatannya lebih daripada biasanya. Maka jika sesuatu itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa diberikan kepada tempat. Walau anna fatahna alaihi, dan seandainya orang-orang yang beriman itu la fatahna alaihim barakatim minas sama, akan diturunkan keberkahan-keberkahan. Ada yang diberikan berkah itu pada orangnya, ada berkah itu pada tempatnya, ada berkah itu pada waktunya. Contoh, orang itu diberikan berkah pada manusianya, pada orang. Maka ketika orang itu menjadi orang yang diberkahi, satu yang ditampakkan yang paling nyata adalah bagaimana kemanfaatan dari orang tersebut bisa dirasakan bukan saja bagi dirinya, tapi juga orang sekitarnya, bahkan beratus-ratus tahun setelah kematian. Contoh para jamaah yang dirahmati Allah, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dikategorikan sebagai ulama ul-uzzab. Jadi ada kitab, nama kitabnya itu Ulama ul-Uzzab. Siapa itu ulama ul-uzzab? Ulama ul-uzzab adalah ulama-ulama yang wafat sebelum sempat menikah. Bahkan beliau itu sebelum sekitaran 40 tahun itu wafat, Imam Nawawi itu. Tapi berkahnya beliau itu sampai hari ini, kalau orang itu belajar banyak biasanya entah di pondok atau di majlis misalnya, pasti sering mendengar dengan perkataan atau pendapat daripada Imam Nawawi. Padahal beliau itu sudah tahun 600 Hijriah, kita ini 1400-an, hampir beratus-ratus tahun yang lalu,
Tapi begitu berkahnya beliau tentang keilmuan yang beliau punya, walaupun cuma 40 tahunan. Itu Masya Allah. Dalam hadis, kalau kita ini kan kalau biasa baca kitab setiap hari Senin malam Selasa, ini kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang mengumpulkan hadisnya Imam Nawawi. Padahal para ulama itu hampir semuanya itu sepakat bahwa as-sahih kitab ba'dal Quran. Kitab yang paling otentik, paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Itu disebutkan. Tapi kalau kita mau survei, kitab yang paling sering dikaji di majlis kah, di pondok pesantren kah, itu dalam kajian hadis lebih sering Riyadhus Shalihin kah, lebih sering Sahih Bukhari? Lebih seringnya kita Riyadhus Shalihin. Nanti dalam masalah fikih ada kitab yang dikarang sama beliau. Itu kitab yang gitu luar biasa. Bahkan dikatakan seorang mufti itu kalau mau jadi mufti harus hafal kitab karangan beliau itu dulu. Sebegitu luar biasanya. Imam Nawawi meninggal belum sempat menikah. Bukan tidak mau menikah, bukan berarti tidak mengamalkan dengan ilmunya. Beliau tuh terlalu sibuk. Sebegitu sibuknya para jamaah, ibaratnya untuk memperbaiki baju aja tuh nggak sempat. Berkahnya waktunya tuh ibadah aja. Pernah waktu pengajian itu sorban beliau itu miring. Kita kalau ada ustadz pengajian atau guru kita siapa misalnya, pas lagi pengajian jaket sidin terbalik atau kancing baju sidin terbalik, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, atau kopiah yang lurus ini tiba-tiba rata. Itu yang paling kita ingat itu yang mana tuh? Pengajiannya kah? Kancing baju terbaliknya kira-kira. Itu sebegitu sibuknya beliau, khusyuknya dalam menuntut ilmu itu, sampai muridnya yang negur, kata muridnya, "Syekh, sorban," gitu kan. Enggak sempat lagi. Itu kalau bicara bahasa logika kita ndak ketemu para jamaah. Beliau itu mawadha'tu jambi sanatain, kata beliau. Saya tidak meletakkan bahu saya ini ke pembaringan sanatain 2 tahun karena terlalu sibuk marah kita. Bukan ndak tidur, tapi tidurnya duduk. Kalau kita ini tidur duduk sering juga para jamaah. Biasanya khutbah Jumat lah. Berat khutbah Jumat itu. Padahal 2 minggu yang lalu kah ulun ada khutbah para jamaah. Khutbah itu betulisan. Khutbah jangan lebih daripada 8 menit. Kayak babian. Berarti khutbah pertama berapa menit, khutbah kedua berapa menit? 8 menit, jangan lebih. Ini berkahnya beliau itu dengan umurnya, dengan waktu yang diberikan, modalnya mungkin sama. Makanya pertanyaan ke kita adalah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan. Cuma setelah seseorang itu wafat berkalang tanah itu, orang akan mengenang kita itu dengan apa? Kebaikan apa yang sampai ke anak cucu kita, kepada kaum muslimin dan muslimat? Entah masjid yang kita bangun, entah kebaikan ilmu yang kita tebarkan, entah kitab yang kita karang. Nanti kalau kita pikir para jamaah, tahun 3000 nanti, ini kan 2022, tahun 3000 tuh orang akan ingat kita tuh tentang apanya? Ada orang yang sudah beratus-ratus tahun itu tapi tetap dikenang karena kemanfaatan kebaikannya. Itu berkah dari umurnya. Makanya di antara doa yang kita minta adalah Allahumma barik lana fi umuri. Berikanlah ya Allah keberkahan pada umur kami. Kalau umur itu sudah berkah, itu akan tampak hasilnya itu tidak usah jauh-jauh para jamaah. Kita ini punya waktu sama 24 jam sehari. Tapi berkah umur kita itu beda-beda. Ada yang 24 jam yang kita punya ini bisa ta'lim sana sini, dapat ilmu sana sini, baca Quran berapa lembar, berapa, insyaallah. Tapi ada yang dengan modal yang sama tidak bisa memanfaatkan keberkahan waktunya. Nanti aja. Sampai kapan nantinya? Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Ada yang berkah itu pada umurnya. Yang kedua, ada yang berkah itu pada tempatnya. Arti pada tempat itu
indikator hasil yang bisa ditampakkan adalah kadang kalau tempat itu berkah, kita kalau berdoa di tempat itu biasanya cepat kabulnya. Kalau beribadah di tempat itu pahalanya berbeda dengan ibadah di tempat yang lain. Apa contoh tempat yang diberkahi? Min atharis sholihin, bekas-bekas daripada orang soleh. Contohnya apa? Nabi Muhammad SAW itu pernah diperintahkan oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, turun sholat di sini. Itu di padang pasir, tidak ada apa-apa. Yang ada itu cuma pohon satu. Pian kalau jalan dengan tuan guru siapa? Guru-guru kita. Tiba-tiba di tengah hutan ada pohon. Kata guru kita, turun sembahyang situ. Itu kira-kira adalah kita itu dalam hati, kenapa guru? Apa yang mau dikerjakan? Kenapa tengah malam turunnya? Tapi hebatnya Nabi SAW, amrul ibadati la yus'al, perkara ibadah itu tidak ditanya. Nabi itu disuruh turun, tidak tanya Nabi sama malaikat Jibril, kenapa turun? Kenapa tengah malam turunnya? Ngapain saya turun? Apa yang saya kerjakan? Nggak ada. Turun, laksanakan. Diperintahkan sholat beliau. Nah makanya ibadah itu para jamaah ketika diperintahkan ke kita, ada hikmah, ada manfaat, itu belakangan. Hal pertama laksanakan, kenapa? Karena kita diperintahkan. Kurban, nanti dapat ini dapat itu belakangan. Hal pertama kenapa kita berkurban? Karena kita disuruh. Selesai. Turun sembahyang sini. Sampai kata malaikat Jibril, ya Muhammad, atadri aina sholaita, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau tadi sholat di mana? Tidak tahu kata Nabi. Saya disuruh turun, suruh sholat. Itu aja kata malaikat Jibril, engkau tadi sholat di tempat pada saat Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Itu pohonnya, ketika Nabi Musa istirahat bersendirnya di pohon itu. Udah bekas daripada orang soleh. Makanya kita kalau datang ke tempat bekas-bekas orang soleh, itu bukan sekedar menapak tilas. Ada keberkahan diberikan oleh Allah di tempat-tempat tersebut. Makanya nanti kalau tempat itu misalnya berdoa di tempat itu cepat kabulnya, di Mekah misalnya, di sekitaran di Masjidil Haram, itu tempat-tempat yang diberkahi. Sebegitu berkahnya ibadah di sana, di Ka'bah, itu 100.000 kali lipat berbeda dengan ibadah di tempat yang lain. Itu kan berkah tempatnya. Jadi ada waktunya, ada tempatnya. Yang terakhir, ada yang berkah itu waktunya. Kalau yang berkah itu waktunya, maka yang didapatkan adalah satu, beribadah di waktu itu beda dengan ibadah di lain. Berdoa di waktu itu beda dengan ibadah doa di waktu yang lain. Apa contohnya? Sekarang para jamaah, kita sudah masuk di 10 terakhir daripada awal bulan Dzulhijjah. Maka buat kita semua, ini waktu yang sebegitu luar biasa, banyak kebaikannya. Jangan ada seorang pun di antara kita yang melewatkan kebaikan-kebaikan di awal bulan Dzulhijjah ini. Sebegitu berkahnya awal waktu bulan Dzulhijjah ini, sampai kata para ulama, amalan 1 tahun itu semuanya kumpul di awal bulan Dzulhijjah. Sholat sunnah itu ada, puasa ada, zikir ada, kurban ada, haji ada. Makanya nanti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah, kalau ada orang-orang itu yang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah orang disuruh diisi dengan kebaikan, ini diisinya dengan yang buruk-buruk. Ada ulama yang berpendapat kalau pahalanya dilipat gandakan, kalau pahalanya lebih dicintai oleh Allah, maka berarti maksiat yang dilakukan itu jauh lebih buruk daripada maksiat-maksiat di waktu yang lain. Gambarannya begini para jemaah, orang mencuri itu dosa, tapi mencuri di dalam masjid beda dosanya. Orang berzina itu dosa, tapi berzina, mohon maaf misalnya, datang bahaji, berangkat ke sana, sampai di sana berzinanya, naudzubillah.
Itu yang seperti itu dosanya sama lah, beda para jamaah. Ada bentuk tidak menghormati terhadap tempat yang diberkahi itu. Nah, termasuk waktu yang diberkahi ini. Maka amalan-amalan apa yang kita kerjakan? Yang pertama, singkatnya, satu, puasa. Mungkin ini sudah lazim lah kita kerjakan. Jadi puasa dari hari pertama sampai hari 9 Dzulhijjah. Pahalanya luar biasa, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Dari 1 sampai tanggal 8 disebutkan dalam kitab Muqasyyafatul Qulub, itu seperti memerdekakan 100 orang budak. Zaman sekarang budak itu udah enggak ada. 100, zaman Nabi itu orang itu disuruh untuk memerdekakan budak itu. Satu aja tuh susah, apalagi sampai 100. Dan itu kalau dikatakan pahala 100 memerdekakan budak itu ya memang seperti itu. 100 orang budak dimerdekakan, pahalanya berapa? Itu yang diberikan orang yang puasa. Seperti membelanjakan 100 ekor unta, 100 ekor kuda yang itu dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Kalau tanggal 8-nya hari tarawiyahnya, itu apa tuh? Kalau tanggal 8-nya hari tarawiyahnya, itu disebutkan seperti memerdekakan 1000. Jadi kalau tidak bisa juga nanti ya hari 8. Kalau kada bisa juga, sudah hari yang ke-9. Kalau kada bisa juga hari yang ke-9 itu habis sudah. Ada lagi hari. Nah, adapun nanti permasalahan hari apa kita puasanya. Apakah puasa hari Arafahnya hari Jumat? Apakah puasa hari Arafahnya itu adalah hari Sabtu? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya timbul. Bahkan ada pertanyaan timbul itu begini, para jemaah. Ada orang ini semangat sembahyang hari raya Idul Adha. Jadi sembahyang. Jadi sebegitu semangatnya sembahyang Idul Adha itu, hari Sabtu sembahyang sih, hari Jumat sembahyang juga sih. Jadi dua-duanya itu dihadiri. Apa jar? Aku nih orangnya alhamdulillah lah, senang sembahyang Idul Adha nih. Makanya dua-duanya aku hadiri jadi. Sekalinya ini contoh aja lah. Kayaknya pas Sidin datang itu semalam aku datang hari Sabtu sembahyang. Sidin Ustadz itu yang mau khutbah. Hari Ahad Sidin lagi yang mau khutbah soalnya. Jadi mau khutbah 2 kali. Baik. Ini bagaimana Pak Raja? Yang pertama begini, tentang apakah mungkin ada perbedaan, dan itu terjadi di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama begini, ini disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa dulu di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, jadi setelah sahabat Sayyidina Ali, itu yang memegang tampuk kepemimpinan Sayyidina Hasan selama 6 bulan. Setelah itu diserahkan kepada sahabat Muawiyah, yang saat itu kedudukannya sahabat Muawiyah ada di Syam. Syam itu zaman kita sekarang ini mungkin Yordan, Palestina, Suriah, itu daerah-daerah Syam. Sementara sahabat-sahabat yang lain banyak tinggalnya di kota Madinah. Nah, ada salah seorang yang diutus untuk kemudian diminta datang ke kota Syam, namanya itu Quraib. Datang ke kota Syam, tinggal di sana. Bukan tinggal, berapa hari tinggal di sana. Nah, rupanya beliau ini begitu sampai di kota Syam, jauh kalau tapi sama-sama di timur tengahnya. Yordan kan sekarang masih masuk di timur tengah. Sementara Madinah kan di Arab, sama-sama di timur tengah, cuma jauh memang. Jadi begitu sampai di sana, rupanya orang itu lagi melihat, menunggu sudah masuk bulan apa belum. Karena untuk menentukan masuk bulan apa tidak, faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang melihat
syahr, datangnya hilal itu. Jadi rupanya begitu sampai di Syam itu, Quraib itu mencoba melihat dan ternyata kelihatan hilal itu di sana itu, di Syam itu kelihatan. Dan yang melihat hilal itu bukan cuma Quraib sendiri, tapi juga dengan wara'auhu, manusia-manusia. Artinya yang melihat itu banyak, bukan cuma beliau. Maka diputuskan pada saat itu sudah masuk bulan. Sudah masuk bulan dan orang itu sudah mulai puasa. Baik. Setelah itu kemudian pulang beliau ke kota Madinah dari Syam tadi. Begitu sampai di Madinah, beliau berkata kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Wahai sahabat Abdullah bin Abbas, kami di Syam itu sudah melihat. Jadi seharusnya sudah puasa." Jadi kata sahabat Abdullah bin Abbas, siapa aja yang melihat? Pian ajakah yang melihat sendiri? Kata Quraib, enggak, yang melihat wara'auhu wan nasu ra'auhu, dan orang-orang juga melihat dengan bulan itu, dengan hilal itu. Sudah masuk di sana, kata Quraib. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, gampang aja, kami di sini belum melihat. Maka kami kada puasa, kami sempurnakan 30. Poinnya, zaman dulu itu sudah ada yang di sana melihat, yang di sini kada melihat. Karena perbedaan matla'nya, tempat timbulnya itu, tempat terlihatnya hilal itu berbeda. Nah, jadi mungkinkah kemudian terjadi perbedaan? Mungkin aja. Dan kalau kita lihat secara umum, kita di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam itu kan sama. Tapi sama-sama terlihatnya itu pada hari Jumat, maka berarti jatuhnya hari raya pada hari Ahad. Ada yang kemudian nanti puasanya pada hari rayanya pada hari Sabtu, ada juga. Karena memang sudah terlihat. Kalau yang di sini kebetulan belum melihat, yang di sana sudah terlihat. Maka setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Saya kasih gambaran begini para jemaah. Jadi itu tadi dalilnya yang pertama. Dan yang kedua, kita itu punya waktu masing-masing. Jadi dulu zaman di Balikpapan itu kan ada pesawat namanya Slik Air para jemaah. Slik Air itu kan langsung dari Balikpapan Singapura. Habis itu sampai di Singapura itu ganti dengan Scott Air. Berangkat dari Singapura pakai Scott Air. Di tengah jalan itu tiba-tiba bangunan orang di pesawat itu, bangun itu mau sholat maghrib. Jadi ke kamar mandi masing-masing. Memang jam saat itu jam 6:30 sudah. Berapa orang lihat, banyak waktu itu yang bangun. Sekayaknya ada kawan itu orang datang, Ustaz ya, betakun kita ini sembahyang maghrib kah kita ini? Orangnya sudah wudu sudah, sembahyang maghrib kah, sholat maghrib kah kita ini? Jadi ujar ulun, jam pian jam berapa? Ini jam ulun ini jam 6:30 aja nih. Jadi jarulun coba buka kaca jendela itu nih. Buka kaca jendela itu masih terang benderang. Dan di pesawat itu ditunjukkan saat itu posisi jam berapa? Jam 14.30, jam 2:30 siang. Jadi jarulun, ini kita berada di suatu wilayah yang saat ini jamnya jam 2:30. Kalau kita berada di tempat ini, maka berarti sholatnya ikut di tempat ini. Kenapa? Ibarat kata nanti kalau pian lanjutkan perjalanan ini sampai kena ke Mekah, apakah pian masih mengikuti atau memakai dengan jam Indonesia untuk dipakai di Mekah nanti? Sampai di Mekah, lihat jam kita sudah jam 10, di Mekah masih sholat subuh. Apa kita sholat subuhnya duluan? Karena kan jam kita sudah masuk, padahal kita di Mekah waktunya belum masuk. Artinya setiap orang itu punya waktunya masing-masing.
Yang di Mekah ada waktunya, yang kita di sini juga ada waktunya. Maka setiap orang berjalan dengan waktunya masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah puasa Arafah nih. Jadi ini kenapa dibahas? Karena sudah keluar statement yang mengatakan bahwa haram kena puasa hari anu itu jar, hari Sabtu. Nah, bukan seperti itu konsepnya. Jadi kita untuk menganalisa ini itu lihat hadisnya aja. Artinya begini, Arafah itu apakah dilihat dari tempat, apakah dilihat dari waktu terkait masalah puasa. Ulangilah para jemaah. Arafah itu, puasa Arafah itu yang dibahas terkait tempatkah, terkait waktu. Kalau kita bahas bahwa Arafah itu ditentukan dengan tempat, maka berarti di mana orang melaksanakan wukuf Arafah, di Mekah di sana wukuf Arafah. Kalau ditentukan dengan tempat, di mana waktu orang melaksanakan wukuf Arafah, di situ dimanapun dia harus seragam Arafahnya juga. Kalau Arafah itu ditentukan oleh tempat. Tapi kalau Arafah itu ditentukan oleh waktu, berarti waktu Arafah itu adalah 1 hari sebelum hari raya Idul Adha, di mana kita berada. Udah bala? Kalau tergantung tempat, di mana waktu orang Arafah, di situ kita harus puasa Arafah. Kalau kita berada terkait tentang waktu, maka berarti waktu Arafah itu adalah di tanggal 9, 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Nah, sekarang kita lihat puasa Arafah itu ditentukan oleh tempat. Berarti kalau ditentukan oleh tempat, di mana orang wukuf, di situ kita Arafah, atau ditentukan oleh waktu. Hadis dalam riwayat Muslim disebutkan, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ini hadis lah, siyamu yaumi Arafata, puasa hari Arafah. Di situ ada kata-kata yaum, ada kata-kata hari. Maka berarti menentukan Arafah itu untuk puasa bukan terkait tempat orang wukuf Arafah, tapi terkait tentang waktunya. Di mana kita di tanggal 1 mulai, maka di tanggal 9-nya itulah hari Arafahnya kita. Nah, jadi jangan juga disambat yang puasa hari Sabtu itu haram puasa hari raya. Enggak. Di mana kita hari tanggal 1-nya, maka tanggal 9-nya di situ. Nah, cuma para jamaah yang dirahmati Allah, terlepas daripada itu, ya silahkan, yang mau di hari Ahad silahkan, yang mau di hari Sabtu silahkan. Yang jelas semua ada pegangannya masing-masing. Ini kita membahas kayak apa puasa Arafahnya ini itu segala macam. Sekali sampai di hari Arafahnya kada puasa juga orangnya sekali. Sampai hari Arafah kada puasa orang. Nah itu. Baik. Itu terkait tentang puasa. Nah, nanti kalau kebetulan pian Arafahnya hari Jumat atau kemudian hari Sabtu, ada amalan. Apa amalannya? Jar guru ulun Ustaz Arusuni Musa rahimahullah ta'ala. Ini ulun sampaikan berapa kali nih. Jadi sidin, siapa yang mengamalkan ini kada mati jadi orangnya, kecuali naik haji dulu jadi. Wah, ulun mendengar itu semangat langsung. Apalagi wah ini bahaji berapa tahun menunggu para jamaah. Ada yang 26 tahun. Apalagi kalau lihat di aplikasi itu sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi itu nanti diamalkan pada hari Arafah. Kalau lihat redaksi hadisnya itu ada. Cuma bahasanya bukan siapa yang mengamalkan kada mati kecuali dia naik haji. Cuma bahasanya itu begini, siapa yang mengamalkan itu hajatnya itu akan dikabulkan. Amalannya gampang aja, insyaallah semuanya bisa baca. Man qara'a surat al-ikhlas, barang siapa yang membaca surah al-ikhlas. Dah itu aja Pak Raja. Jadi nanti di hari Arafah membaca surah al-ikhlas. Berapa kali baca surah al-ikhlasnya?
bacanya itu habis sholat subuh 400, habis sholat duha 200, habis sholat duhur 200, habis sholat asar 200. Berapa jumlahnya para jamaah? 1000. Nah itu yang 400, 200 itu jar ulun aja lah. Kalau pian mau baca langsung habis sholat subuh langsung 1000 ya kada apa-apa. Yang penting diantara amalan yang jangan ketinggalan, mudah-mudahan bisa terbaca hari itu membaca surah Al-Ikhlas. Nah, dan ini yang kemudian disebutkan bahwa membacanya itu kan 1000 kali tadi. Kalau bisa jangan pakai tasbih yang panjang 99 tuh pada jam. Kenapa itu? Kalau amalan yang banyak-banyak itu pian pakai tasbih itu, ini biasanya kalau yang dibaca tuh banyak, ngantuk kita baca. Sudah sampai mau ke ujung 100 itu nih, jatuh tasbihnya. Kayak apa pian? Sakit hati lah. Wah jatuh aja. Habis jatuh itu kayaknya sudah 400 ulun baca ini, padahal 100 saja belum sampai lagi. Ngantuk orangnya yang baca tasbih tadi. Nah yang kedua, ini terkait berzikir itu, kan nanti dalam hadis yang lain itu kan diperintahkan berzikir, fa'aktsiru fihinna minat tasbih wat tahlil wat takbir. Jadi disuruh banyak berzikir. Itu kalau kita korelasikan dengan hadis yang lain, kenapa orang itu banyak beramalan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Jadi ada anak muda itu ditanya sama Rasul, kenapa ikan melakukan ini? Maka kemudian katanya, ada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dan kemudian apa yang terjadi kepada mereka, mudah-mudahan kebaikannya itu juga diberikan kepada aku, kata pemuda itu. Artinya orang itu kalau ketika melaksanakan ibadah haji kan banyak berzikir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, itu dibaca terus itu sepanjang jalan. Dan hebatnya orang berhaji itu, orang kada biasa berzikir kan, berzikir pada aja. Ini orang berhaji itu apalagi belum pernah berhaji, belum pernah umroh, nurut aja. Kata mutawifnya, ayo Bapak Ibu, kita sudah pakai miqat ini, pakai kain ihram, sudah berniat mau melaksanakan umroh, silahkan dibaca labbaik Allahumma. Padahal perjalanan itu ke Mekah, dari Madinah ke Mekah itu dari Bir Ali masih 4, 5, 6 jam. Yang mutawif ini bilang ayo dibaca labbaik Allahumma labbaik. Itu sidin yang baca itu, insyaallah Pak, kadang nangis orang itu baca labbaik Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilan, berarti orang itu dipanggil. Jadi dibacanya zikir itu ingat dengan apa yang dia baca. Nah kita yang ketinggalan ini baca surah Al-Ikhlas 1000 tadi itu ingat juga dengan apa yang kita baca. Jadi ada orang supaya kada mengantuk, dipondokkan supaya kada mengantuk. Kayak apa berzikirnya? Karena sudah menjelang hari raya, liburan. Jadi TV itu dibuka. Orang membaca tasbih itu berzikir duduk di atas sejadah menghadap kiblat. Ini kada. Duduk bujur aja di atas sejadah, cuma sejadahnya sambil menghadap ke arah kiblat, sambil menghadap ke arah TV. Baca, tidak terasa aja dibaca aja sampai 1000. Gimana mau terasa? Bagaimana kita bisa paham dengan apa yang kita baca? Nah, maka diantara amalannya perbanyak zikir, perbanyak tasbih. Baik, itu yang kedua, puasa amalannya. Yang ketiga, mudah-mudahan bisa kita kerjakan di masjid kita inilah. Nanti di hari Arafah itu, hari Sabtu, seingat ulun ini ditafaulkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau di Tarim itu di Hadramaut, kalau sudah hari Arafah, jadi maksudnya itu ketika orang wukuf di Arafah itu kan kumpul semuanya. Nah ketika kumpul itu, apalagi setelah sholat duhur lah, sampai menjelang azan maghrib, itu masing-masing berzikir
masing-masing berdoa. Makanya nanti di Tarim itu biasanya kalau sudah hari Arafah, setelah sholat asar, anak santri dari Rubaiyat, dari Darul Mustafa, dari Ahqaf itu kumpul di satu tempat. Zaman dulu itu yang ceramah tuh Habib Salim Syatiri, Habib Umar bin Hafid, Habib Abdullah bin Syihab, itu ceramah. Nanti buka puasa bersama di hari Arafah itu. Maka bagaimana doa itu dikabulkan oleh Allah pada saat hari Arafah, dengan keberkahan hari Arafah itu, mudah-mudahan yang berkumpul itu apapun yang diminta pada saat doa-doa itu dipanjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarannya itu apa? Nanti pada hari Arafah itu kumpul ketika mau azan maghrib, ya setengah jam lah sebelum azan maghrib. Tahlilkah bersama, zikirkah bersama, buka puasa bersama. Jadi di sana tuh buka puasa bersama. Buka puasanya apa? Kurma aja dibagikan. Nanti hari Sabtu itu kumpul kita di sini. Buka puasa bersama di sini. Makanannya bawa masing-masing. Bawa makan. Zikir. Itu di antara yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, malam hari raya. Malam hari raya itu mungkin kita ini semua sibuk para jamaah. Sibuk menyiapkan tempat untuk berkurban, sibuk untuk menjaga sapi, sibuk untuk macam-macam. Sibuk jalan, macam-macam kita nih, sibuknya masing-masing. Cuma maksud ulun begini, ada banyak redaksi hadis yang menjelaskan. Jadi sesibuk apapun kita, malam hari raya itu, malam hari raya, pian boleh sibuk dengan yang masih hidup, tapi jangan lupa sibuk untuk mempersiapkan setelah kada hidup lagi. Maksudnya itu apa? Di antara malam-malam yang disuruh kita menghidupkan malam itu dengan ibadah, itu malam hari raya. Kalau tidak bisa sepanjang malam kita hidupkan itu dengan ibadah, paling tidak setelah sholat maghrib sampai ke azan isya, jangan kemana-mana dulu. Habis sholat maghrib itu jangan kemana-mana. Apa yang kita kerja? Ada sibuk, saya mau segala itu kena setelah sholat isya. Setelah sholat maghribnya itu apa yang dikerjakan? Satu, malam itu khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang doa itu tidak akan ditolak. Di antaranya malam hari raya. Malam yang disuruh untuk dihidupkan itu malam hari raya. Di antaranya malam Idul Adha nanti. Tidak bisa sepanjang malam. Habis maghrib itu sediakan waktu. Apa itu? Satu, sholat ba'diyahnya jangan ditinggalkan. Awwabinnya jangan ditinggalkan. Taubatnya, hajatnya. Kalau bangun nanti tahajud tengah malam, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, habis maghrib itu kerjakan. Tasbihnya dikerjakan. Apa yang pian kerjakan pada saat qiyamul lail dulu 10 terakhir Ramadan, itu kerjakan di malam Idul Adha itu. Setelah itu bagaimana? Kita kumpul dengan segala macam. Apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah itu, kumpulkan semuanya, sholatnya, zikirnya, termasuk Qur'annya. Kalau di Masjid Bayi Yaqub itu kalau malam hari raya, amalannya setelah sholat isya baca Quran. Dari juz berapa? Dari juz 1 sampai juz berapa? Sampai juz 30. Semalaman itu 1 kali khatam. Itu selesai, Pak. Kenapa jadi tahu? Ya mic-nya sampai kedengaran ke itu. Nah kita kalau tidak bisa malam itu, sudahlah. Apa yang bisa kita baca, baca. Sibuk kita di malam itu, sudah baca Yasin bareng. Yasin baca, tahlil baca, doakan untuk keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi malam itu setelah sholat maghrib itu jangan diisi dengan macam-macam, isi dengan ibadah. Setelah sholat isya, pian mau kemana-mana, silahkan. Setelah sholat subuh, kalau kebetulan kita jadi makmum, setelah sholat subuh itu, setelah mandi dan segala macam, langsung datang ke masjid, duduk.
Apa yang dibaca? Satu, astaghfirullah sebanyak mi'ata marrah, 100 kali setelah sholat subuh. Untuk apa itu? Sudahlah, dibaca aja agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membaca subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih sebanyak berapa kali? 300 kali. Yang terakhir, apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 400 kali sampai khatib naik ke atas mimbar. Sampai sholat dilaksanakan. Sholat dilaksanakan. Makanya datangnya itu kalau kita makmum jangan terlambat. Jadi mungkin ada yang melihat lah. Jadi pas khatib berkhutbah hari raya itu datang, bawa sejadah, duduk orangnya. Setelah selesai khutbah itu bingung sih Din. Kenapa bingungnya? Disangkanya kayak sembahyang Jumat, habis khutbah hanya sembahyangan. Hari raya itu sembahyang dulu, hanya berkhutbah, datang terlambat. Kenapa kayak itu? Sekalinya bangun kesiangan, bersubuh aja kada sempat. Ya ini jar orang bersubuh kada, tapi sembahyang hari raya iya. Itulah aja. Nah itu diantara amalan yang jangan sampai dilupakan. Terkait tentang masalah-masalah yang lain, insyaallah mungkin sudah dibahas oleh guru-guru kita yang lain. Kalau ada yang belum disampaikan salah atau kurang muktamad, tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan, diberikan keselamatan, kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Shallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum